warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya rahayu bagi kita semua saudara senusantara. Pelusuan kali ini kita akan mendatangi sebuah kampung yang memiliki tradisi cukup unik, yakni bebas kelon sama bojo sahnya. Memang sih hal seperti itu sangatlah wajar, bahkan menurut norma agama pun juga nggak apa-apa. Namun yang menjadi keunikan tersendiri yakni bila melakukan ritual kelon sama bojonya, maka didampingi para mayat-mayat yang sudah membusuk. Hal semacam inilah yang tak lazim di kalangan masyarakat luas. Namun tak hanya satu atau dua keluarga saja, melainkan hampir 1.500 kepala keluarga melakukan ritual adus keringet bareng bojonya di samping mayat-mayat yang sudah membusuk. Tak habis pikir ya, kok bisa-bisanya mereka nekat melakukan ritual bebas kelon sama pasangan sahnya di samping mayat. Padahal kalau dinalar pasti akan bikin bulu kuduk serta bulu jembut berdiri. Mungkin karena terbakar rasa pengen bercocok tanam, maka pikiran mereka pun jadi hilang dan langsung gaspol untuk bisa melakukan ritual tersebut meski dengan didekati atau di samping mayat yang sudah membusuk. Ritual bebas kelon sama sang bojonya sendiri ini sudah berangsur-angsur sejak lama, namun mereka tetap saja melakukannya meski zaman sudah modern. Mungkinkah para penonton video ini ada yang berani seperti penduduk kampung yang akan kami datangi ini, yang rela melakukan ritual kelon sama bojonya di samping para mayat-mayat yang membusuk. Bahkan tak hanya melakukan ritual bebas kelon saja, namun aktivitas-aktivitas sehari-hari mereka juga dilakukan di samping para mayat-mayat, mulai mandi, mencuci, memasak, momong, dan lain-lain sebagainya. Bahkan anak-anak juga tak canggung belajar di samping para mayat-mayat maupun mereka saat bermain dalam lingkungan rumah mereka juga di samping para mayat-mayat. Secara umum kehidupan kampung yang bebas kelon sama bojonya di samping mayat seperti orang-orang yang lainnya. Yang membedakan ya seperti itu, sehari-hari mereka selalu bersama mayat-mayat yang sudah membusuk. Apakah ada yang berani para penonton video ini tinggal dan kelon sama bojonya sendiri di samping mayat seperti penduduk kampung tersebut? Kami yakin salah satu di antara kalian pasti tidak mau melakukan kelon di samping para mayat-mayat yang sudah membusuk. Pasti kalian, nyali kalian atau mental kalian kalah sama 1.500 penduduk asli kampung tersebut.
Lokasi kampung yang akan kami datangi ini cukup bisa dijangkau dengan kendaraan roda 2 maupun roda 4 karena letak lokasi kampung tersebut berada di tengah kota. Bila kalian ingin mendatangi lokasi yang akan kami datangi ini, ikuti terus perjalanan kami agar nantinya kalian tahu lokasi keberadaannya, karena lokasinya sangat mudah dijangkau. Bahkan di dalam peta maupun di dalam Google Map juga ada. Lokasi kampung yang memiliki tradisi bebas kelon sama bujunya sendiri ini, namun harus didampingi para mayat-mayat yang membusuk, memang tak jauh dari tempat-tempat keramaian, bahkan menjadi salah satu wisata kota. Nggih. Mbak badhe tanglet. Ngene griya-griya sing ten lebete makam Cina iki sebelah pundi? Niki mlebet. Nggih. Jejer-jejer makam enten. Nggih. Sebelah mriko nggih. Oh. Sing gang niki kan enten gapura. Nggih. Sampean belok nganan. Nggih. Niku enten griya cilik-cilik. Rek niku pinggir rembong. Niku radi mlebet nih. Enten sing radi. Nggih. Pun matur suwun. Nah, setelah memastikan lokasi titik koordinat kampung yang kami maksud, akhirnya kami menelusuri jalan yang mana sesuai petunjuk dari warga yang memberitahukan informasi kepada kita. Saat ini kita sudah memasuki kampung bebas kelon dengan pasangan sah yang mana didampingi para mayat-mayat yang membusuk, yang tak lain dan tak bukan lokasi kampung ini berada di tengah-tengah kuburan. Di sini kita sudah memasuki kawasan kuburan makam Tionghoa, yang mana di sekitaran kita banyak sekali bangunan-bangunan rumah-rumah penduduk yang berdiri di atas kuburan. Baik rumah-rumah kalangan menengah ke bawah maupun menengah ke atas juga sama-sama berdiri di atas kuburan. Makanya mereka-mereka yang sudah menikah, kalau kelon sama pasangannya, maka tanpa disadari sudah tidur bareng mayat-mayat yang dikubur tak bernyawa di tempat ini. Selanjutnya kita akan melihat makam-makam yang terbengkalai yang sudah tak terawat oleh generasi atau anak cucu dari yang ditinggalkannya. Lokasinya berada di sisi selatan. Tampak ada bapak-bapak melakukan aktivitas menyirami tanaman mereka. Namun mereka nggak menyadari bahwa di sekitaran sini banyak sekali makam-makam yang terbengkalai. Di sini merupakan gang dari kalangan-kalangan orang menengah ke atas, yang mana banyak sekali rumah-rumah penduduk di sini yang memiliki gerbang besi cukup tinggi, bahkan memiliki mobil-mobil. Di area ini memang banyak sekali makam-makam kosong atau makam-makam yang terbengkalai, yang mana anak cucunya sudah tak pernah menjenguknya. Bahkan
di lahan-lahan makam ini sudah dipagari bambu sama masyarakat buat perkebunan. Seperti yang di hadapan kita ini, di balik pohon pisang ini ternyata ada nisan-nisan makam yang terbengkalai. Mungkin kalian bila ingin berniatan membangun rumah, silakan izin sama pemilik lahan. Tak hanya makam-makam orang-orang Tionghoa saja, namun di sini juga ada makam orang-orang pribumi atau makam orang Islam yang terletak di sebelah pojokan sebelah barat. Sedangkan di sisi selatan makam ini juga ada makam orang-orang Belanda zaman dulu. Jadi memang betul-betul kampung yang ada di dalam kuburan ini dikelilingi 3 macam kuburan, mulai dari makam Tionghoa, makam orang Belanda maupun makam orang pribumi yang mayoritas Islam. Selanjutnya kita akan berkeliling dulu sekitaran area pemukiman yang ada di tengah kuburan yang lokasinya sebelah utara dari komplek makam ini. Yang mana di sisi utara masih banyak para peziarah atau para ahli waris dari orang-orang yang dimakamkan di sekitaran sini. Jadi setiap bulannya atau setiap tahunnya mereka selalu datang berziarah. Untuk membersihkan satu makam seperti ini membutuhkan 10 orang, yang mana upah mereka hanya dibayar 50.000 dibagi 10 orang, jadi per orangnya mendapat 5 ribuan. Selanjutnya ada penduduk kampung yang dari kalangan mama-mama ini yang siap melayani suaminya di samping mayat-mayat yang membusuk di dalam kuburan ini. Mama-mama ini sudah terbiasa melakukan ritual podo penake sama sang suami meski berada di atas mayat yang sudah dikubur di dalam tanah. Mari kita melanjutkan perjalanan mengelilingi kampung yang ada di dalam kuburan ini, yang mana penduduknya bebas kelon sama pasangan sah. Awalnya kami mengira ini tempat duduk santai-santai, ternyata setelah membaca tulisan merupakan sebuah makam. Dan di hadapan kita ini juga ada makam yang dipagari sama masyarakat untuk dijadikan kandang ayam. Bahkan setiap rumah-rumah di sini yang mana saat membuka pintu di saat pagi hari sudah berhadapan dengan kuburan. Tampak salah satu rumah ini tepat menghadap kuburan yang terbengkalai ini. Menurut informasi yang kami peroleh bahwa salah satu rumah penduduk bahkan masih mempertahankan batu nisan di dalam kamar mereka. Jadi makam-makam ini dijadikan alas tidur. Tak hanya dijadikan pemukiman saja, namun area makam-makam ini pun juga dijadikan lahan pendidikan sekolah dasar, bahkan tempat-tempat ibadah. Seperti di hadapan kita itu ada sebuah bangunan musola.
Di area sebelah sini masih banyak makam-makam yang masih bagus dan masih terawat, bahkan setiap tahunnya ahli warisnya selalu datang untuk menjenguk atau berkirim doa kepada yang terkubur di area makam ini. Sebenarnya lahan yang seluas 10.000 hektar ini milik salah satu yayasan pemakaman yang mana sudah berpuluh-puluh tahun sejak ada Belanda masuk wilayah sini. Maka tak heran penduduk kampung ini tak memiliki sertifikat hak milik pribadi, melainkan memiliki sertifikat hak milik bangunan atau hak milik usaha. Jadi mereka para penduduk kampung ini tak bisa menjual rumah maupun lahan mereka, melainkan mereka hanya bisa menempatinya. Di area sini meski banyak makam-makam yang masih terawat, namun lingkungan di sekitar sini tak memadai sehingga kesannya sangat kumuh, apalagi banyak kandang ayam, kandang bebek maupun kandang kambing di sekitaran sini yang ditutupi pagar-pagar seng seperti yang kita lihat ini. Bagi kalian para penonton video ini yang tidak memiliki lahan namun ingin memiliki rumah, silakan kalian berbondong-bondong datang ke sini. Namun ada izin-izin khusus yang harus kalian lakukan bila ingin tinggal di kampung dalam kuburan ini. Namun di kemudian hari bisa sangat berbahaya karena dikhawatirkan kalian bisa diusir atau direlokasi ke tempat lain ataupun digusur. Namun di beberapa lahan area makam ini juga sudah ada yang memiliki surat hak milik pribadi, jadi sangat aman dan anti gusuran bila ada kepentingan yang akan mendatang. Selanjutnya kita menuju ke area sebelah timur yang mana di sini ada sebuah makam tepat menghalangi jalan orang masuk menuju rumah-rumah yang ada di dalam kampung. Dan mungkin para penonton video ini yang bisa membaca aksara Mandarin ini, silakan komentar di bawah video ini. Di sebelah kiri makam ini tampak ada sebuah makam yang cukup tinggi, yang mana menara BTS telepon seluler ini menjulang cukup tinggi. Ternyata lahan pemakaman di sini juga dijadikan lahan bisnis komunikasi. Pemakaman sekitar sini dulunya merupakan bisnis properti orang-orang waktu dulu, yang mana orang-orang Tionghoa, orang-orang Belanda maupun orang-orang kaya dari pribumi datang dari ibu kota atau kota besar menuju ke sini untuk melakukan perpindahan tempat karena tuntutan pekerjaan, yang mana dulunya mereka merupakan sebuah karyawan pabrik gula. Dulu ekspansi perusahaan-perusahaan Belanda sudah sampai di kota-kota kecil yang berada di area sini, maka tak heran penduduk-penduduk dari golongan-golongan Tionghoa maupun Belanda
banyak yang tinggal sampai tua bahkan sampai mati di kota kecil ini. Selain bisnis properti kuburan yang dilakukan orang-orang Tionghoa maupun orang-orang Belanda, ada pula bisnis-bisnis yang dilakukan oleh kelompok-kelompok Bal Alawi dengan menjual nasab-nasab keturunan Nabi. Saat ini mereka gencar-gencarnya memalsukan makam-makam yang ada di tempat-tempat keramat di kampung-kampung ataupun di gunung-gunung. Jadi kalian sekarang ini harap waspada tipu daya mereka atau kelompok Bal Alawi yang menjadikan kuburan sebagai lahan bisnis. Bahkan tak hanya bisnis yang kami sebutkan tadi ya, namun ada pula bisnis kuburan yang dijadikan hotel seket pitu ataupun losmen, yakni lemek suket bantalan watu, panggone los, lemekan kertas semen. Mungkin kalian paham kan maksud dari kalimat tersebut? Coba kalian sebutkan tempat-tempat kuburan yang dijadikan hotel seket pitu maupun losmen. Kalau bisa menjawab, silakan tulis komentar di bawah video ini. Tempat mana sajakah itu? Tampak di hadapan kita ada beberapa rumah yang tampak biasa, namun sebetulnya bila kita dekati tampak ada keunikan tersendiri daripada rumah-rumah yang lain. Mari kita coba mendekatinya. Perlahan-lahan langkah kami mendekati rumah yang cukup unik daripada rumah-rumah yang lain, dan tentunya akan menjadi bikin kalian merinding, bahkan bulu jembut kalian berdiri bila kalian tak kuat mental kalian. Sebelum menuju ke rumah yang cukup unik, di tempat ini banyak sekali makam-makam yang dijadikan tempat-tempat nongkrong atau duduk-duduk santai di kala waktu senggang aktivitas penduduk kampung. Bahkan di sekitaran sini biasanya banyak sekali anak-anak bermain saat aktivitas libur sekolah maupun sepulang sekolah. Selanjutnya kita akan melihat keunikan salah satu dari rumah-rumah penduduk ini, yang mana tampak di hadapan kita ini. Kiri kanan rumah ini dihiasi makam. Awalnya tadi kami mengira ini hanyalah ornamen atau pondasi dari rumah, namun saat kita dekati ternyata sebuah makam yang dijadikan teras rumah warga. Bahkan menurut informasi di salah satu rumah penduduk kampung ini ada nisan yang masih utuh dan kuburannya juga masih utuh, dijadikan alas tidur dalam sehari-hari. Dan selanjutnya kita akan bertanya-tanya sama penduduk kampung tentang seluk-beluk kampung ini. Mari kita bertanya-tanya. Kula nuwun. Bu, badhe tanglet. Mriki niku napa kelurahan pundi, Bu? Mriki Balongrawi. Berarti leres sing niki daerah pemukiman ten kuburan niku nggih. Nggih, Bung Bung Cina. Oh. Lah sing ngene kuburane Londo niku sebelah pundi?
Mboten sunat, Mas. Cinten, kata-kata cinten. Oh. Mboten enten. Cinten. Apa nih? Kuburan bong. Bong Cina. nggih. Kuwata mriku, sebelah mriku. Mriku berarti nggih enten griyane nggih. Mboten enten bong, Mas. Sing Iya nggih mriki kenceng niku. mriki tok nggih. Sebelah mriku niku bong. Lah jenengan mboten wedi, Bu. Lah napa ajre kula melek ngatas dalu-dalu ya kok kula nambah suwi-suwi. Kan enggak ada voucher. Nunggu voucher. Dados melek ya kok kula niku dalu. Nggih. Niku suwengi-suwengi. Bek enten. Niku lak nggih bong niku. Pundi? Oh sing ketutupan iki, Bong. Nggih bong niku nggih bong. Oh nggih, Pak. Tutupan iki. Lho nggih. Niku nggih bong. Nggih. Niki lho niki. Nggih, pun semerap niku wau. Unik ya. Kata bonge. Jenengan pun dangu. Pun dangu Mas kemriki. Pun ket kapan, Bu? Nggih enten nek 20. Oh, nggih. Kok Kontrak tanah tok. niki ngontrak? Nggih, tanah. Oh. Griya piyambak. Damel usaha tok mawon nggih mriki. Nggih, usaha rosokan. Nggih. Kula nuwun, Pak. Nggih. Nggih, niki leres nggih, Balung Rawe nggih. Nggih, Balung Rawe. Niku nek kula tingali daerah mriki griya-griya ten area makam niku nggih. Nggih. Benar ya makam. Makam napa? Bong Pai. Nggih. Bong Cina nggih. Napa mboten wedi ngoten niku, Pak? Pun biasa, Mas. Bek enten napa vampir nek film biyen niku Mandarin niku. Mboten wonten. Nah nggih. Nggih. Tapi pun dangu nggih. Kula pun sekitar tahun 2000 mangken mriki. 2000. Tapi niki sejarahne niki. Napa? Sejarahne enten kampung ten lebete kuburan niku. Soale mboten gadah tanah, Mas. Oh. Akhirnya Tapi kali niki pihak pihak yayasan. yayasan. Pun niki pun pihak yayasan sing mriki sampun sertifikat. Oh. Nggih. Tapi niki sien terus sing anu nggih. Napa anune yayasan Belanda nggih zaman biyen nggih. Sing Belanda enten ki Mbak. Enten ki Mbak sebelah pundi? Sing sebelah mriku. Oh. So sing enten gapura ijo niku. Oh, nggih nggih nggih. Nggih. Ten mriku. Berarti mriku nggene makame Belanda nggih. Belanda. Sing mriki Cina. Cina nggih. Pren sampai wetan gini Sekar nggih, sekar putih niku nggih. Tapi mriki pun kathah sing dianu Dibongkar. nggih. Bongkar pindah. Ngoten niku nek pas dibongkar niku mboten enten napa? Peti matine jasate. Wonten. Terus dipindah. Dipindah langsung biasanya. Dipindah kali sing Pihak ahli waris. nggih. Berarti tasih enten nggih ahli warisnya nggih. Tasih bagian sing mindah-mindah ngono. Biasanya dipindah enten sing dipindah ten Trawulan, Nggih. Gunung Gangsir. Kata-kata yang ngoten. Berarti Sing mampu, Mas. Oh nggih, nek sing mboten mampu nggih dibarno nggih. Nggih. Tapi mboten nate enten sing nyekar ngoten niku. Pun niki ngajeng niki bangun niki tesih enten tapi jarang-jarang. Niki blas. Tiga niki. Oh sing tasih sae-sae niku nggih tasih diziarahi nggih. Tapi niki mboten utang. Belum mulai manggan mriki pun mboten di anu blas. Ahli waris pun telas. Napa? Ali waris pun. Ahli waris. Ya. Ini kita senten sedaya niki. Ing tengah-tengah. Oh, sing ndek sing makame sing tasih sae-sae sing anuan. Disekat tasih aktif, disekat. Sing mboten nggih mboten disekat blas. Jenengan mriki rayate bapak niki. Oh, tahun pinten mriki? Tahun gitu 2000. Oh, tahun 2000. Umur 12 ulang. Sampai saat ini umur 20. Mboten gak ada pengalaman mistis, Bu. Pengalaman apa ndak ada. Biasa nggih. Biasa. Asline pundi? Asline nggih Kediri, bapak kan mriki, Oh. ya sini mriki. Jadi asal bagian mriki. Nggih. Nah, karena berhubung hujan dan Jan. pengen penasaran ini kemarin sudah ada 3 tahun yang lalu sempat viral, baru kali ini bisa datang ke sini.
Mriki pun sertifikat nggih. Ampun. Lah sing pernah kula nate maca berita sing apa masyarakat ngedi sertifikat nggih mriki nggih. Bukan yang ini sebelah sana, Mas. Pundi? Sebelah sana. Tas enten. Ini Al-Azhar. Al-Azhar, Jalan Al-Azhar situ. Itu kan masih belum ada sertifikatnya. Oh, berarti sing mriki Oh, sampun. dari dulu sudah ada. Lah sing ngedi sertifikat sebelah mriko. sana. Tapi enten makame mriko. Udah nggak ada, cuma ada dikit-dikit. Jarang-jarang. Tapi Oh. sudah sudah ada pemukiman. Wis sami koyo ngenten iki. Tapi bermasalah. Kamu nggak bisa sertifikat, nggak bisa. Berarti tumut yayasan apa pun lepas yayasan. Aslinya itu sih yayasan asli. Dukung butuh tanah niku mau Nggih. tempat tinggal. Ditinggeni. Jadi kono kan itu, Cik. Oh, kayak belum resmi loh. Nggih. Gak iso dibantu sapa ya angel. Cuman bisa menempati tapi nggak bisa dijual. Oh, nggih. Istilahnya kalau sertifikat kan bisa hak Nggih. milik. Nggih. Kalau yang sana kan nggak bisa hak milik. Cuma hak guna bangunan niku. Nah, untuk apa ditempati ya. Nggih. Nipun Bu, matur suwun. Nggih, monggo. Nah, kula keliling riyen Bu. Nunggu pun ada griya. Nggih. Ada griya saya di sini. Nah,